Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kemarin ada request topik tentang Forge Master di Sawedia, dan kebetulan gue lagi pengen nyari tahu tentang karakter yang satu ini. So sekalian aja gue buatkan kontennya. Oh ya, Forge Master ini bakalan jadi salah satu karakter yang muncul di season 4 nanti. Dengan kata lain, spoiler. Jadi kalau nggak mau kena spoiler, mending minggir. Biarkan gue cerita sedikit tentang Forge Master sebelum kita masuk ke topik utama. Sebagai pengantar, biar lu nggak bingung, Forge Master belum dapat ilustrasi khusus. Namun dia sempat muncul di ilustrasi volume 11 chapter 4. Hanya saja, kita nggak tahu mana yang Forge Master dan mana si Commander. Tapi kayaknya sih, Forge Master yang sebelah kanan. Forge Master cuma muncul di volume 11 saja. Dia pertama kali diperkenalkan bersamaan dengan 7 dwarf lain, yang mana mereka semua adalah orang penting di Dwarf Kingdom. Forge Master adalah dwarf yang diberi tanggung jawab untuk mengurus semua produksi yang berasal dari forge atau semacam tempat di mana besi ditempa dan peralatan diproduksi. Dari semua dwarf, hanya Forge Master sendiri yang entah kenapa sangat menentang kerjasama antara dwarf dan undead. Lu bisa anggap kalau Forge Master adalah Remedios tapi versi ringannya, di mana dia sangat tidak suka dengan Ainz karena menganggap kalau undead adalah musuh makhluk hidup. Saking tidak sukanya dia dengan undead, Forge Master menentang habis-habisan kerjasama dengan Sorcerer Kingdom, hingga pada tahap dia tidak lagi menggunakan logika melainkan emosinya semata. Padahal kalau mereka menolak kerjasama dengan Sorcerer Kingdom, maka bisa dipastikan kalau negara mereka pasti akan segera runtuh akibat invasi dari Kuagowa. Ainz yang melihat respon negatif dari Forge Master merasa kalau itu adalah respon yang normal. Malahan dia berasumsi kalau sepertinya Forge Master punya pengalaman yang buruk, di mana mungkin saja keluarga Forge Master pernah dibantai undead. Sesuai dengan gelarnya yaitu Forge Master, dia adalah orang yang sangat berdedikasi tinggi jika sudah berurusan dengan metal dan equipment. Contohnya ketika Ainz menyebutkan beberapa kata dalam bahasa Jepang yang dianggap sebagai rune, Forge Master adalah orang yang paling fokus mendengarkan hal itu. Singkat cerita, diskusi mereka pun selesai dan berakhir dengan kesepakatan di mana Dwarf Kingdom akan bekerja sama dengan Sorcerer Kingdom. Namun dari semua orang, hanya Forge Master saja yang tidak puas dengan keputusan ini. Setelah pertemuan selesai, Ainz pergi ke tempat bernama Council Chamber dan membuat permohonan kepada Dwarf untuk membuat armor yang nantinya akan dipakai Zaryusu. Ainz berencana menghadiahkan Zaryusu sebuah armor sebagai hadiah kelahiran anaknya, dan Zenberu pun diutus untuk mengukur armor tersebut. Nah, di sini masalahnya dimulai. Forge Master yang masih tidak menyukai Ainz dimintai tolong untuk membuat armor. Dia pun berkata kalau hanya butuh 1 minggu untuk membuat armor itu. Ainz pun diberitahu kalau metal paling langka di Dwarf Kingdom adalah Adamantite. Lalu Ainz merasa kalau Adamantite masih kurang, dan dia pun mengambil sebuah metal dan menyerahkannya kepada Forge Master. Dia menyuruh Forge Master untuk membuat armor dari metal itu yang dia sebut sebagai serviceable metal. Itu adalah metal dengan level 45 yang bagi standar Ainz adalah metal tak berharga. Tapi bagi penduduk New World tentunya adalah sesuatu yang sangat gila, yang mana metal ini lebih kuat daripada Adamantite. Melihat ekspresi Forge Master, Ainz yakin kalau ini bukanlah metal yang umum bagi mereka. Untuk meyakinkan Forge Master kalau metal ini bisa ditempa, Ainz kemudian mengeluarkan sebuah pedang yang terbuat dari metal itu. Melihat pedang itu, Forge Master mengeluarkan ekspresi sangat serius yang menjadi pertanda kalau dia sedang berpikir keras cara membuat pedang tersebut. Ainz pun mempercayakan metal dan pedang tersebut, lalu Forge Master berkata dengan penuh keyakinan kalau dia bisa membuatnya. Forge Master yang menerima metal dari Ainz langsung pergi dengan sangat buru-buru untuk bisa segera mengolah metal tersebut. Karena bagi dwarf, melihat sebuah metal yang tidak pernah dia lihat adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian. Para dwarf lain yang belum sempat melihat metal tersebut berasumsi kalau metal itu adalah orichalcum, karena mereka yakin kalau tidak ada metal yang lebih langka daripada Adamantite. Singkat cerita, di saat Ainz pergi merebut kembali ibu kota dwarf, Kabinet Sekretari, salah satu dari dwarf penting, diutus untuk melihat perkembangan armor yang Forge Master buat. Kabinet Sekretari pun pergi ke bengkel Forge Master dan menyadari kalau tempat tersebut sangat sunyi. Padahal biasanya tempat tersebut pasti ribut dengan suara besi ditempa. Setelah dicari tahu, alasan kesunyian tersebut karena semua karyawan khawatir dengan Forge Master yang tidak pernah keluar dari kamarnya, dan entah kenapa tidak pernah terdengar suara besi ditempa. Kabinet Sekretari pun masuk ke dalam kamar dan melihat Forge Master yang hanya memandang api. Dia berkata kalau Forge Master terlihat berbeda daripada biasanya dan terlihat seperti hewan yang diburu. Dia mengeluarkan ekspresi yang sangat mengerikan, seakan-akan dia siap membantai orang-orangnya sendiri. Singkat cerita, Forge Master memperlihatkan kepada sekretari kalau metal yang diterima dari Ainz tidak bisa dipanaskan, bahkan dia berani memegang metal itu dengan tangan kosong.
Kita pun diberitahu kalau sebenarnya kabinet sekretari memiliki pengetahuan tentang jenis metal yang secara deskripsi memang tidak bisa panas meskipun dipanaskan. Forge Master pun bercerita kalau selama sehari penuh dia sudah memanaskan metal itu tapi sama sekali metal tersebut tidak memanas. Dia juga sudah mencoba menempa tapi bentuknya pun sama sekali tidak berubah, bahkan tergores pun tidak. Lalu mulai muncul kecurigaan kalau Ainz sengaja memberikan metal yang tidak bisa ditempa. Tapi dengan adanya pedang yang Ainz pinjamkan, Forge Master tahu kalau metal tersebut memang bisa ditempa. Di sini Forge Master mulai sadar diri dan merasa dirinya tidak berguna. Dia malu dengan gelarnya sebagai pengrajin paling berpengalaman di kerajaan, yang mana sekarang dia tidak lebih dari sekedar orang bodoh yang hanya bisa memandang sebuah metal yang tidak diketahui. Situasinya mirip-mirip dengan Bran lah, yang merasa kemampuan berpedangnya tidak berguna setelah ketemu dengan Shaltir. Sekretari pun menyarankan untuk bertanya kepada Ainz cara menempa metal itu. Tapi Forge Master merasa apa gunanya pengalaman yang dia miliki selama ini jika dia harus bertanya kepada orang lain. Di sini Forge Master semakin putus asa. Dia berkata kalau dirinya sudah memegang metal semenjak dirinya masih bodoh hingga dia menjadi pengrajin paling hebat dengan kerja kerasnya. Dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk blacksmithing dan yakin kalau semua metal pasti bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Sekarang dia pun sadar kalau semua pemikiran itu salah dan dia sebenarnya hanyalah kodok dalam tempurung. Forge Master merasa sangat malu karena menganggap dirinya jenius padahal dia hanyalah sekedar orang bodoh. Sekretari kemudian mencoba menyemangatinya dan berkata kalau Forge Master hanya perlu belajar lagi. Dengan ekspresi kosong, Forge Master membalas dan berkata, "Benar, aku hanya perlu belajar lagi." Dan singkat cerita, keesokan harinya Forge Master pun menghilang sambil membawa metal itu dan meninggalkan pedang yang Ainz pinjamkan. Setelah Ainz berhasil merebut kembali Feoberkana, para dwarf meminta maaf karena tidak bisa mengabulkan permintaan Ainz, yaitu membuat armor dari metal yang dia pinjamkan, dikarenakan Forge Master mencuri metal itu dan kabur keluar dari negara. Mereka sudah mengirim tim pelacak untuk mengejar Forge Master, namun mereka sama sekali tidak berhasil menemukan apapun. Ainz pun bertanya apakah dia mencuri metal itu untuk dijual dan mencari keuntungan. Lalu Ainz berpikir kalau selama dia di Dwarf Kingdom, Ainz curiga kalau ada player yang bersembunyi di sekitar sini dan merasa mungkin saja dia yang menjadi dalang hilangnya Forge Master. Tapi tindakan ini harusnya sia-sia karena metal yang Forge Master curi tidak berharga sama sekali di mata player. Para dwarf berkata kalau mereka sama sekali tidak tahu dan tidak bisa memahami kenapa Forge Master sampai sejauh ini. Sebagai gantinya, mereka pun memberikan armor lain yang sudah diperkuat dengan magic. Ainz pun menerima permintaan maaf mereka dan berkata kalau itu bukan masalah besar. Nah, itu tadi adalah cerita singkat hilangnya Forge Master sambil membawa metal yang Ainz berikan. Sekarang mari kita masuk ke topik utama. Kemanakah Forge Master pergi? Semenjak volume 11 ini, nasib Forge Master belum pernah disinggung lagi bahkan sampai volume 14 kemarin. Sehingga pasti banyak yang bertanya kemana si Forge Master dan mau diapakan besi yang dia curi itu. Pertama, mari kita analisis alasan kenapa Forge Master pergi sendirian. Di salah satu percakapan para dwarf, mereka berkata kalau jalan pegunungan sangat berbahaya sehingga orang-orang yang melintas tidak akan membawa banyak peralatan dan akan bergerak dalam jumlah yang sedikit. Karena jika mereka berkelompok, itu bisa menarik perhatian monster untuk menyerang mereka. Sehingga sangat masuk akal kenapa Forge Master kabur sendirian sambil membawa benda yang dia butuhkan yaitu metal dan meninggalkan pedang yang Ainz pinjamkan karena bisa menghambat pergerakannya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau Forge Master sangat terburu-buru dan ingin segera keluar sambil membawa metal tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dia benar-benar mencuri metal tersebut? Diksi atau penggunaan kata mencuri digunakan oleh para dwarf untuk menginformasikan kepada Ainz kalau Forge Master telah hilang sambil membawa metal tersebut. Yang artinya ada kemungkinan kalau Forge Master tidak berniat untuk mencuri. Kalau memang dia berniat untuk mencuri, harusnya dia juga kabur sambil membawa pedang, karena pedang tersebut terbuat dari bahan yang sama dengan metal yang dia bawa. Tapi karena dia kabur tanpa membawa pedang, artinya bisa saja Forge Master tidak berniat untuk mencuri. Lalu kalau tidak mencuri, terus mau diapakan metal tersebut? Kemungkinan paling besar adalah Forge Master kabur membawa metal tersebut untuk dipelajari. Seperti perkataan terakhir Forge Master dengan kabinet sekretari, di mana dia hanya perlu belajar lagi. Berhubung dia sudah punya semua pengetahuan tentang metal di Dwarf Kingdom, artinya dia tidak bisa belajar hal baru jika dia tetap berada di negeri ini. Sehingga opsi paling memungkinkan adalah pergi keluar dan mencari pengetahuan di negara lain. Lalu kalau memang begitu, kenapa dia kabur tanpa memberi kabar? Memang ini agak membingungkan sih, kenapa Forge Master malah kabur tanpa memberi kabar sama sekali? Padahal jika dia memberitahu soal kepergiannya, harusnya tindakan itu jauh lebih menguntungkan bagi dirinya.
Gua rasa ini dikarenakan harga dirinya. Seperti Forge Master yang tidak ingin bertanya kepada Ainz mengenai metode menempa, sepertinya dia juga tidak ingin memohon kepada Ainz untuk dipinjamkan metal tersebut. Padahal sebelumnya dia sudah berkata dengan percaya diri kalau dia bisa membuat armor hanya dalam waktu 1 minggu. Sehingga dengan membawa kabur metal tersebut, dia tidak perlu merendahkan dirinya di hadapan undead yang dia benci. Jadi gua rasa sepertinya Forge Master memiliki sifat sangat terburu-buru dan emosional. Contohnya, ketika dia pertama kali menerima metal itu dari Ainz, dia langsung pergi mengurung diri untuk segera menempa metal tersebut. Jadi mungkin saja, Forge Master sudah tidak sabar ingin mempelajari cara baru demi bisa mengolah metal ini. Mari kita anggap kalau Forge Master memang ingin mempelajari cara melelehkan metal tersebut. Lalu, kemanakah dia? Ada banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dia bisa saja pergi ke selain teokrasi, dia juga bisa pergi ke Arglan City Council, atau mungkin pergi ke suatu tempat yang benar-benar baru. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menebak kemana perginya Forge Master. Tapi kalau dipaksa menebak, gua rasa Forge Master pergi ke Dark Dwarf Kingdom. Kalau di light novel memang belum diceritakan, tapi kalau di web novel kita sudah diberitahu kalau Dark Dwarf Kingdom ada di New World. Berhubung ras Dark Elf juga ada di versi light novel, maka tidak menutup kemungkinan kalau ras Dark Dwarf juga ada di versi light novelnya. Jadi mungkin saja Forge Master kabur ke Dark Dwarf Kingdom untuk mempelajari metode menempa dari negeri itu. Tapi sekali lagi, dia bisa saja pergi kemanapun karena kita tidak tahu pastinya akan dibawa kemana plot dari karakter yang satu ini. Sekarang mari kita memikirkan kemungkinan yang akan terjadi dengan hilangnya Forge Master. Saat ini ada 3 kemungkinan yang gua temukan. Pertama, munculnya teknologi baru di New World. Salah satu hal yang Ainz takutkan adalah penduduk New World belajar hal baru dan menemukan cara untuk melawan balik Ainz. Sehingga dia sengaja mengatur suatu skema agar membatasi pendidikan para penduduk New World dan membuat mereka tetap bodoh. Kalau saja Forge Master berhasil menemukan cara melelehkan metal Yggdrasil, maka tidak menutup kemungkinan kalau dia akan menjadi pionir revolusi industri di New World. Tapi, iya, gua rasa ini terlalu berlebihan. Kedua, identitas Ainz sebagai player Yggdrasil bisa saja ketahuan. Sebagai pemilik metal baru yang tidak pernah ada sebelumnya, maka akan sangat masuk akal jika identitas asli Ainz bisa saja ketahuan dari metal tersebut. Cuma, apa efeknya bagi Ainz jika identitasnya sebagai player diketahui? Karena seperti yang kita tahu di volume 14 kemarin, Platinum Dragon Lord dan Azut sudah tahu kalau Ainz dan Albedo adalah makhluk dari Yggdrasil. Artinya, identitas asli Ainz mau terbongkar atau tidak sudah tidak penting lagi. Dan kemungkinan ketiga yang akan terjadi, Forge Master bakal balik lagi ke Dwarf Kingdom setelah dirinya belajar hal baru. Setelah dia berhasil menempa metal yang Ainz berikan, maka bisa saja Forge Master akan pergi menemui Ainz dan menunjukkan hasil kerja kerasnya. Lalu Ainz akan merekrut Forge Master sebagai orang yang mengurus equipment dari Sorcerer Kingdom, sama seperti Nifrea yang Ainz rekrut untuk bereksperimen dengan potion. So, itu tadi adalah sedikit topik dan asumsi yang gue temukan dan pikirkan mengenai karakter Forge Master. Semua kemungkinan yang gue sebutkan tadi bisa saja salah semua dan bisa saja salah sebagian. Ya, namanya juga kemungkinan kan? Justru lu yang aneh kalau lu telan mentah-mentah apa yang gue katakan, padahal gue udah tekankan berkali-kali kalau itu cuma sekedar kemungkinan. Kalau kalian punya pendapat sendiri soal Forge Master, silahkan komentar di bawah. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari seekor mamalia. Permisi bang, gak ada niatan bahas novel isekai dari Indonesia yang judulnya Bumi, Bulan, Matahari, dan judul Tata Surya lainnya. By the way, novelnya karangan Terelie. Kalau ditanya soal niatan, jujur gue gak tertarik sih. Ada dari makhluk Mars, halo. Widih, ada alien yang nonton. Ada dari Usui Switch, ABCDFG, HIJK Elemen, OPQRSTU, VWXYZ, 123456789. Dan masih dari Usui Switch, bang, kalau Ainz ditelan Rimuru bisa hidup lagi nggak ya? Kagak tahu, gua nggak mendalamin Tensura, jadi gua nggak tahu mekanik cara kerja skill Predator yang dia punya. Apakah dengan menelan berarti membunuh, atau sekedar mengurung seperti kasusnya Veldora? Dan terakhir ada dari Black Hawk 5. Sensei, menurut Sensei gimana nasib dwarf yang kabur yang membawa logam milik Ainz ke depannya? Nih, udah gua jawab. Lu bertanya di saat yang tepat dan akhirnya gua buat konten ini. Oke, mungkin itu saja. Makasih semua yang sudah donasi. Bye.